Jadi, kalaupun ada penelitian dan itu real adanya, misalnya tentang manusia purba atau dinosaurus misalnya. Kalaupun itu real, misalnya ada dinosaurus, terbukti ini adalah fosilnya, rangkanya dan seterusnya, sehingga kita yakin ini betul-betul rangka dinosaurus. Kita yakin betul misalnya. Tapi kenapa kok tidak ada dalam Al-Quran? Jawabannya, tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Semua isi Quran tidak ada yang bertentangan dengan realita. Tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kalau memang ini betul-betul real, maka kita nyatakan, ya itu benar. Mau diapain lagi kalau itu real? Kita nyatakan benar. Tapi kenapa tidak ada dalam Al-Quran? Karena Al-Quran tidak menyebutkan semua realita. Kalau semua realita disebutkan dalam Al-Quran, nanti Quran jadinya kitab Lauhul Mahfudz, kitab catatan takdir yang menyebutkan semua kejadian dari zaman azali sampai kiamat. Misalnya tentang masalah binatang. Apakah semua binatang ada dalam Al-Quran? Jawabannya tentu tidak. Hanya beberapa binatang saja yang dicantumkan dalam Al-Quran. Kalau semua binatang ada dalam Quran, nanti Al-Quran jadi kitab biologi. Nanti disiplin ilmu yang lain nggak kebagian. Karena kita tahu Quran itu jumlah ayatnya terbatas. Suratnya hanya 114 surat. Dengan teks sebagaimana yang tercantum dalam mushaf yang kita kenal. Dan sudah tidak ada lagi ayat yang baru. Maka memaksakan bahwasanya semua realita harus ada dalam Quran, nanti jadinya kitab Lauhul Mahfudz yang demikian tebal. Sehingga kalaupun misalnya ya, bahwa hasil penelitian tentang keberadaan dinosaurus itu benar, kita nyatakan ya kebenaran tidak kita tolak. Tapi kenapa tidak disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Nah, tentang manusia purba, benar nggak sih ada manusia purba? Kalau itu sifatnya baru teori, itu kan baru teori ya. Sehingga ada yang bilang dulu nenek moyang kita seperti ini, kondisi manusia dulu seperti ini, itu kan baru teori. Orang membuat postulat, membuat teori dari hasil fosil yang dia temukan. Kayaknya sih rangka ini kalau dibuat sketsa manusia, maka bentuknya seperti ini. Itu baru teori. Sehingga kepastiannya bagaimana, tidak ada bukti yang bisa dipercaya 100%. Namun Al-Quran menegaskan bahwa manusia pertama itu seorang nabi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Allah ciptakan manusia dari satu jiwa. Sehingga dari satu jiwa ini kemudian muncul jiwa-jiwa yang lain. Nah, jiwa yang satu ini adalah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, yang beliau berstatus sebagai Abul Bashar, sebagaimana zahir Quran ketika Allah berdialog dengan para malaikat. Kalau manusia pertama adalah seorang nabi, berarti dia sudah berperadaban belum? Sangat berperadaban. Seorang nabi itu manusia yang istimewa, sempurna. Fisiknya sempurna, akalnya sempurna. Bahkan dia dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Melebihi posisi kita yang saat ini kita ketahui manusia seperti ini wujudnya. Sehingga kalau disebut ada manusia purba, sebagaimana yang disimpulkan dalam beberapa kesimpulan sains, dan tidak 100% semua ahli sains sepakat. Itu kan teori. Sementara teks Quran menyebutkan seperti ini. Sebagai orang yang beriman, kita akan mengatakan teori ini salah. Dan ini sifatnya baru teori. Sebagaimana yang lain juga sifatnya baru teori. Karena itu mungkin perlu dibedakan ya antara kesimpulan sains yang sifatnya baru teori dengan kesimpulan sains yang itu berwujud fisik nyata yang bisa kita indera. Sehingga kita nyatakan kejadian ini benar. Tapi kalau yang teori kan masih ada dua peluang antara benar dan salah. Jika itu teori, kok kemudian bertentangan dengan teks dalam Al-Quran, sebagai orang yang beriman kita akan mengatakan teori ini salah. Begitu.